Hai adik-adik semua, jumpa yang kedua dengan Coach Billy. Pada saat ini adalah pertemuan kedua kita di seri pembelajaran UTBK SBMPTN 2020. Kemarin yang pertama kita sudah membahas bab eksponen. Untuk yang kedua ini, Coach Billy ingin membahas tentang lanjutan dari eksponen, tentu saja yaitu logaritma. Tapi sebelum masuk ke materinya, Coach Billy ingatkan lagi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Coach Billy ini, agar teman-teman Anda yang lain bisa memanfaatkannya lebih banyak lagi. Oke, kita coba buka materinya. Coach Billy sudah siapkan, yaitu tentang logaritma. Ya, muncul. Nah, apa-apa saja yang nanti muncul di UTBK tentang logaritma, dan adik-adik harus mempersiapkan teori yang apa saja, kita coba bantu hari ini. Coach Billy coba tunjukkan apa sih yang harus disiapkan. Harapannya adik-adik tetap bisa maksimal di bab logaritma ini. Kita mulai ya, oke. Untuk logaritma, Coach Billy mungkin nanti hanya titip 2 hal saja ke adik-adik semua. Yang pertama, nanti silakan ingat buka lagi tentang sifat-sifat dari logaritma. Sifat-sifat logaritma. Tapi kalau Coach Billy yang paling kemudian dibutuhkan dan selalu diingatkan ke adik-adik, itu hanya satu, ini saja. Kalau ada A log B, itu boleh dirubah menjadi log B dibagi dengan log A, atau senilai juga dengan 1 per, Anda boleh balik basis dan numerusnya menjadi B log A. Jadi yang pertama yang harus diingat mungkin itu, A log B sama dengan log B dibagi log A, sama dengan juga 1 per B log A. Tentu sifat-sifat yang lain silakan adik-adik ingat juga, tetapi minimal ini yang diingat insya Allah sudah cukup membantu untuk menyelesaikan persoalan nanti yang muncul. Yang kedua, apa Coach yang diingat nanti kalau ada A log B sama dengan C, berdasarkan sifat log dan eksponen, itu B-nya senilai dengan A pangkat C. Dan dalam sifat log, berlaku A-nya harus lebih dari 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1, dan B-nya juga harus lebih dari 0. Jadi, 2 ini yang adik-adik ingat, insya Allah cukup untuk menemani Anda semua menyelesaikan logaritma. Yuk, kita masuk ke soalnya. Kalau teorinya ini sudah adik-adik pahami dengan baik, insya Allah untuk soal-soal pengerjaannya menjadi lebih sederhana lagi. Yuk, kita masuk ke soal yang pertama. Yes, jika 3 log X dibagi 3 log W sama dengan 2, X Y log W sama dengan 2/5, maka nilai dari 2 log W, 2 log Y. Oke, kita boleh mulai dari yang diketahui dulu, boleh mulai dari yang ditanya dulu. Kalau misal saat ini Coach Billy ingin mulai dari yang ditanya dulu, yang namanya 2 log W dibagi dengan 2 log Y, dengan sifat log yang Coach Billy sudah tuliskan tadi, maka sesungguhnya adik-adik hanya mencari Y log W sama dengan berapa. Sedangkan diketahui di atas ini, adik-adik punya apa? 3 log X dibagi 3 log W, itu senilai dengan W log X. Nilainya adalah 2. Oke. Saya sudah dapat Coach nilai dari W log X sama dengan 2. Kemudian dari yang satunya ini, kira-kira kita mendapatkan apa? Kita ganti warna coba. Dari yang X ini, Y log W sama dengan 2/5. Kita mendapatkan apa? Coach Billy boleh balik, itu kalau kemudian Coach Billy jadikan W log X Y, itu berarti adik-adik tinggal balik 2/5 menjadi 5/2.
Kenapa dibuat seperti itu? Karena pertanyaannya nanti harus disambungkan dengan itu. Dan sebenarnya kalau ini kali itu kan boleh ditulis W log X ditambah dengan W log Y, nilainya adalah 5/2. Padahal W log X-nya ketemu nilai berapa? 2. Berarti 2 ditambah W log Y sama dengan 5/2. Berarti W log Y senilai 5/2 dikurangi 2. 2 adalah 4/2, berarti 5/2 kurangkan 4/2, dan hasilnya 1/2. Itu adalah W log Y, nilainya 1/2. Kalau yang ditanyakan Y log W, berarti kebalikannya, nilainya adalah 2. Jawabannya 2. Sederhana. Kita hanya merubah dari 2 yang diketahui dengan sifat-sifat log yang sudah Coach Billy sampaikan di depan tadi. Lanjut ke soal yang kedua. Oke, masih yang sama. A log B ditambah B log A sama dengan 3. Maka nilai A log B kuadrat ditambah B log A kuadrat. Oke, kita jalan saja dari yang diketahui ini. Kita jalankan. Kalau kita punya A log B, ditambah B log A sama dengan 3, maka kalau kedua ruas misalnya saja Coach Billy kuadratkan, apa yang terjadi? Yuk kita kuadratkan. A log B dalam kurung kuadrat ditambah 2 kali A log B kali B log A plus yang belakang B log A kuadrat sama dengan 3 kuadrat 9. Seperti itu kan? Ya, mengkuadratkan biasa. Dan Anda ingat sifat log ketika ada A log B disambung B log A, nilai ini sebenarnya adalah 1. Maka kalau yang ditanyakan A log B kuadrat ditambah dengan B log A kuadrat, maka Anda tinggal membuat 9, pindah ruas, min 2, hasilnya 7. Dan jawabannya adalah C. Itulah hebatnya soal UTBK. Terlihat sulit, tetapi ketika kemudian kita tahu arah menyelesaikannya seperti apa, menjadi sangat sederhana. Yuk, berlatih terus supaya adik-adik benar-benar bisa memecahkan persoalan nanti yang muncul dengan sederhana. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal yang ketiga. Nah, ini coba Coach Billy berikan apa ini namanya? Pertidaksamaan. Karena kadang ketika pertidaksamaan adik-adik lupa dengan syaratnya. Dan kalau lupa dengan syaratnya, biasanya akhirnya menjadi salah. Oke, kita lihat saja. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 log kuadrat X ditambah 2 kali 2 log 2X lebih dari 2. Kunci sebenarnya ada di 2 log X-nya. Ya toh? Karena 2 log X, kalau Anda misalkan P, maka ini ada 2 log 2 dikali 2 log X berarti menjadi tambah. Jadi karena ini kan sebenarnya boleh ditulis sebagai 2. Coba Coach Billy tulis gitu aja ya. 2 log 2, betul? Karena kali berarti ditambah dengan 2 log X. Seperti itu. Oke, kalau kemudian hari ini, sekarang kita misalkan saja 2 log X-nya ini sama dengan P, berarti 2 log X ini sama dengan P, maka yang depan menjadi P kuadrat ditambah dengan 2 log 2 adalah 1, Anda kalikan 2 menjadi 2, ditambah dengan 2 kali 2 log X, berarti 2P. Harus lebih dari 2. 2 boleh Anda pangkas, ini tewas, maka P kuadrat plus 2P lebih dari 0. Kalau P-nya kita keluarkan 1, maka ini menjadi P plus 2 lebih dari 0.
Dan kalau kita buat garis bilangan, ketemu nilai P sama dengan 0, dan P sama dengan negatif 2. Pasang di kiri minus 2, pasang di kanan adalah 0. Kemudian positif Anda kalikan dengan positif, hasilnya menjadi positif. Melompat menjadi negatif, melompat lagi menjadi positif. Dan yang diminta lebih dari 0 berarti jawabannya adalah yang positif. Maka kita mendapatkan P-nya kurang dari min 2 atau P-nya lebih dari 0. Kembalikan lagi bahwa P tadi adalah 2 log X kurang dari min 2. A log B sama dengan C, maka B-nya senilai dengan A pangkat C. 2 pangkat min 2, 1/4. Atau, gitu ya, 2 log X lebih dari 0. Berarti X-nya lebih dari 2 pangkat 0. Semua bilangan dipangkatkan 0, hasilnya 1. X-nya kurang 1/4 atau X-nya lebih dari 1. X-nya kurang 1/4, X-nya lebih dari 1. Jawabannya adalah C. Ya, kalau Anda buru-buru. Nah, ini baru jawaban pertama. Maka tadi Coach Billy ngomong, kalau Anda lupa syaratnya, ada jawabannya, tapi biasanya salah. Nah, maka sekarang mainkan syarat. Syaratnya apa? Tadi teori di depan sudah Coach Billy tulis bahwa yang dilogkan harus bernilai positif. Karena yang dilogkan ini adalah X, maka syaratnya X-nya harus lebih dari 0. Ini adalah jawaban yang kedua. Anda punya dua jawaban, yang warna merah dan warna biru. Kemudian Anda boleh jadikan satu dalam sebuah garis bilangan, maka kita dapatkan yang pertama 1/4. Ini 1/4. Yang kedua adalah 1. Oke. Panahnya ke kiri, berarti Coach Billy ikuti ke kiri. Seperti ini. Panahnya ke kanan, Coach Billy ikuti yang ke kanan seperti itu. Anda arsir berdiri seperti ini. Ini jawaban kita yang pertama. Kita mendapatkan nilai itu. Kemudian jawaban yang kedua, kita dapatkan dari yang warna biru, 0 ada di sini. Panahnya ke kanan, Coach Billy ikuti ke kanan. Dan Coach Billy coba arsir miring. Maka yang harus Anda ambil adalah jawaban yang arsirannya double. Baik yang berdiri ataupun yang miring. Maka kita mendapatkan rentangan ini dan rentangan itu. Maka nilainya 0 kurang dari X kurang dari 1/4 atau X-nya lebih dari 1. Dan kalau kita lihat, bukan lagi yang C, tetapi berubah yang D. Itulah hebatnya soal UTBK, SBMPTN. Seolah-olah Anda mendapatkan jawaban benar, tetapi itu hanya seolah-olah saja. Hati-hati, cek lagi, pelajari video ini lagi, dan silakan mencoba di soal-soal yang lainnya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal yang keempat. Y log X kuadrat sama dengan Z log Y pangkat 3 sama dengan 1. Maka Y per X log Y per Z sama dengan, oke, kita mulai boleh dari pertanyaan, boleh dari yang diketahui. Kalau misalnya Coach Billy mulai dari pertanyaan, maka boleh Coach Billy rubah sifat yang Coach Billy tulis di depan tadi. Berarti boleh log Y per Z dibagi dengan log Y per X. Pembagian dalam log artinya dia boleh ditulis pengurangan. Berarti log Y dikurangi log Z dibagi dengan log Y dikurangi log X. Oke. Kita simpan itu dulu dan kita coba masuk ke soal yang diketahui. Yang pertama. Apa yang pertama yang kita bisa lakukan? Ini. Y log
X kuadrat itu bernilai 1. Karena ini nama dengan 1. Maka kalau ini 2 sebagai pangkat, boleh turun ke depan sana. Dan kalau sudah turun di depan sana, boleh Coach Billy pindahkan ke ruas kanan. Maka kita dapatkan Y log X sama dengan 1/2. Boleh simpan? Y log X 1/2. Persamaan kedua kita bisa ngambil dari Z log Y pangkat 3 sama dengan 1. Artinya kita boleh ambil kayak tadi, 3-nya turun ke depan karena dia pangkat, pindahkan. Maka Z log Y sama dengan 1/3. Dua persamaan yang adik-adik dapat boleh dimasukkan ke atas dan kita tinggal menghitung saja hasilnya. Coach, itu belum ada basisnya. Oke, maka supaya nilainya menjadi sederhana, kita pasang saja basisnya. Nah, mana basis yang kita pilih? Nah, catatannya satu, Anda boleh menempatkan X, boleh menempatkan Y, boleh menempatkan Z sebagai basis. Tetapi pilihlah bilangan pokok atau basis yang konsisten. Artinya konsisten yang posisinya selalu di atas. Kalau kita memilih X, X-nya tidak pernah di atas. Kalau kita memilih Y, Y-nya kadang di atas, kadang juga di bawah. Berarti tidak boleh dipilih. Yang harus kita pilih adalah Z. Kenapa? Karena Z konsisten selalu di atas. Maka untuk yang ditanyakan, Coach Billy pasang semua sama, basisnya adalah Z. Tujuannya memudahkan. Z log Y kita dapatkan nilai 1/3 dikurangi Z log Z 1 dibagi dengan Z log Y nilainya kembali 1/3 dikurangi Z log X. Z log X tidak ada Coach, ada Z log Y, Anda lanjutkan Y log Z. Maka hasilnya menjadi Z log X. Z log Y, Anda lanjutkan Y log X, maka Y-nya Anda boleh hilangkan, sisanya Z log X. Nilainya senilai dengan 1/3, Anda kalikan 1/2. Boleh seperti itu. Dan kalau misalnya sepertiganya Anda boleh keluarkan supaya kepangkas juga boleh, ini menjadi 1. Dikurangi 1 artinya 3/3. Kalau kemudian sepertiganya keluar ini menjadi 3. Dibagi dengan ini menjadi 1/3 dikeluarkan. Di depan menjadi 1 dikurangi setengah. 1/3 boleh dicoret. 1 kurangi 3 min 2. Dibagi 1 kurangi setengah adalah setengah. 1 kurangi setengah adalah setengah. Naik ke atas 2-nya maka menjadi minus 4. Dan kalau kita lihat, pilihan jawaban yang tepat adalah A. Oke, ketika lognya sudah selesai, tugas Anda hanya menghitung. Dan kalau menghitung boleh sih suka-suka seperti apa. Coach Billy tidak terlalu senang dengan pecahan, maka biasa pecahannya Coach Billy keluarkan untuk memudahkan. Ingat, yang namanya 1 itu boleh ditulis menjadi 3/3. Kalau sepertiganya keluar, itu menjadi min 3 yang tersisa. Seperti itu ya. Demikian yang sudah adik-adik pelajari tentang logaritma. Silakan ulangi lagi, kerjakan soal-soal yang lain, cari latihan sebanyak-banyaknya supaya Anda bisa benar-benar siap ketika nanti memasuki ujian yang sesungguhnya. Tetap berlatih, tetap belajar, tetap semangat, dan sukses untuk Anda selalu. Tombol lonceng itu untuk ngingetin. Like itu untuk suka. Share untuk membagikan ke teman kalian. Dan yang paling penting adalah subscribe ya.